Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Siyadi, Magister Manajemen, dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di siang hari ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Utang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan. Saya sendiri sebagai moderator Zaki Ramadan, dan rekan saya Lisa Febrianti sebagai presentasi pertama dan Marlisa sebagai presentasi kedua. Baiklah, untuk presentasi pertama disilakan Lisa Febrianti. Buat tugas. Utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama bagi negara-negara berkembang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks global, negara berkembang seringkali menghadapi tantangan besar dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, hingga layanan perlu dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Kondisi terkini utang luar negeri Indonesia: jumlah utang 407,1 miliar dolar USD per Q1 2024. Komposisi pemerintah 47,5%, sektor swasta 52,5%, negara kreditor Jepang 23%, Singapura 18%, Amerika Serikat 7%. Mata uang dolar AS 60%, yen Jepang 15%, euro 10%. Peran utang luar negeri dalam pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, pendanaan sektor strategis, energi terbarukan, ekonomi digital, kesehatan. Dukung SDGs, pengentasan kemiskinan pendidikan, aksi iklim. Kelanjutan peran utang luar negeri dalam pembangunan. Utang luar negeri dapat memberikan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek penting seperti penggunaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Utang luar negeri adalah beban finansial yang harus dibayar kembali, yang seringkali muncul akibat ketidakseimbangan dalam pengelolaan perekonomian. Utang luar negeri dapat dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan yang signifikan untuk pembangunan di negara-negara berkembang. Target ambisius tak bisa dibiayai modal domestik. Tujuan atau rencana pembangunan yang besar dan menantang seperti pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, atau pengentasan kemiskinan memerlukan dana yang sangat besar. Namun, sumber pembiayaan dari dalam negeri atau modal domestik seperti pajak, tabungan nasional, dan investasi lokal tidak cukup untuk menutupi kebutuhan tersebut. Tantangan dalam pasar global. Ekonomi suatu negara, Indonesia, mengalami pertumbuhan, misalnya PDB naik, sektor industri berkembang, dan pendapatan meningkat. Jumlah utang luar negeri justru terus bertambah. Pertumbuhan ekonomi biasanya dianggap positif dan seharusnya mengurangi ketergantungan pada utang. Tetapi pemerintah tetap menambah utang luar negeri karena pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan. Pemerintah ingin mempercepat pembangunan sehingga tetap mencari dana tambahan luar negeri. Dampak positif dan negatif utang luar negeri. Dampak positifnya yaitu ada yang pertama, menutup defisit APBN tanpa inflasi tinggi. Yang kedua, dorongan ekspansi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu yang pertama, beban utang jangka panjang pada masyarakat, ketergantungan terhadap bantuan asing, tekanan politik dan psikologis. Yang ketiga, risiko krisis utang meski ada pemulihan ekonomi. Penyebab krisis utang luar negeri di negara berkembang. Yang pertama, inflasi tinggi dan
struktural, yaitu kondisi ketika harga-harga barang dan jasa secara umum naik dengan cepat dalam waktu tertentu, ketidakefisiensian struktur, yaitu masalah mendasar dalam sistem ekonomi suatu negara yang membuat kegiatan ekonomi tidak berjalan optimal. Yang kedua, definisi neraca berjalan, yaitu kondisi ketika mulai impor barang, jasa, dan transfer uang luar negeri suatu negara lebih besar daripada nilai ekspornya dalam periode tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ketergantungan pada devisa untuk pembayaran utang, yaitu sebuah negara membutuhkan mata uang asing seperti dolar AS, euro, atau yen untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negerinya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pembangunan ekonomi penting untuk meningkatkan kesejahteraan, namun negara berkembang sering bergantung pada utang luar negeri akibat keterbatasan sumber daya domestik. Meskipun utang dapat membantu menutup defisit dan mendanai proyek, ketergantungan jangka panjang dapat menimbulkan beban ekonomi dan masalah struktural. Sedangkan sarannya yaitu negara-negara berkembang harus berupaya untuk mendiversikan basis ekonomi mereka dengan mengembangkan sektor-sektor baru dan meningkatkan produktivitas di sektor yang sudah ada. Dan ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Itulah hasil dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.